Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Indri Heri Susanti S.Kep Nurse M.Kep selaku dosen komunikasi dasar keperawatan dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang konsep komunikasi umum. Saya Kiki Widya Susanti dengan NIM 220103068 selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama, saya sendiri, kedua, Inggit Puspita dengan NIM 220203059. Ketiga, Nabila Cahya dengan NIM 220103080. Yang keempat, Kesya Dias Naomi dengan NIM 220103065. Yang kelima, Mailan Dwi Asih dengan NIM 220103074. Yang keenam, Jagat Sukma. Yang ketujuh, Indah Rahmanisa. Yang kedelapan, Membrianto Julius Simanjutak. Yang kesembilan, Nanda Dita dengan NIM 220103082. Yang ke-10, Latif Fauzi. Yang ke-11, Meilina Rizky dengan NIM 220103075. Selanjutnya akan dibaca oleh Komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Verbal merupakan komunikasi yang dilakukan dengan bahasa lisan, berupa kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu. Misalnya, tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. A. Konsep dasar komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. 1. Komunikasi tindakan satu arah ialah pesan disampaikan sang asal kepada sasaran dan sasaran tidak bisa atau tidak mempunyai kesempatan buat menyampaikan umpan balik, pulang atau bertanya. Jadi komunikasi searah hanya menyampaikan pesan atau isu pada orang lain dan orang lain hanya mampu mendengar atau membaca. Komunikasi interaksi adalah bagian di mana setiap individu memanfaatkan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam segi yang terkait mereka. Komunikasi interaksi terjadi karena keadaan, bagian, atau pertukaran informasi selang satu individu dengan individu lainnya atau satu golongan dengan golongan lainnya dan akhir-akhir menciptakan feedback atau umpan balik.
3. Komunikasi sebagai transaksi adalah proses saling tukar-menukar informasi atau proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Kata transaksi sendiri selalu mengacu pada proses pertukaran dalam suatu hubungan yang dalam hal ini adalah informasi atau pesan. B. Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses mengenai bagaimana pesan dari komunikan dapat diterima oleh komunikator. Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat penciptaan pesan sampai pesan tersebut dipahami oleh komunikan sehingga komunikan mampu memberikan responnya. 2. Komponen komunikasi. 1. Sorke atau komunikator. Sikap komunikator artinya bahwa komunikator tersebut harus memiliki sikap yang sifatnya adalah positif. Sementara itu, pemilihan berbagai macam simbol yang bermakna dapat diartikan sebagai pemilihan simbol yang bergantung pada siapapun yang menjadi khalayak sasaran, serta bagaimana cara situasi lingkungan komunikasi tersebut. 2. Komponen inti dalam komunikasi ialah pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada penerima pesan. Pesan yang dikirimkan oleh komunikator dapat berupa pesan yang sifatnya verbal atau pesan yang sifatnya non-verbal. Agar pesan mampu sampai ke penerima dengan efektif, maka komunikator harus memahami sifat maupun profil, kebutuhan dari khalayak sasaran, harapan hingga kemungkinan respon yang diadakan serta diberikan oleh penerima pesan pada pesan yang dikirimkan oleh komunikator. 3. Channel. Komponen dalam komunikasi selanjutnya adalah media atau saluran komunikasi. Media dimanfaatkan oleh komunikator agar membantu proses pengiriman pesan kepada khalayak atau penerima pesan. Dalam komunikasi modern, komponen media yang dimaksud sebagian besar tertuju pada media komunikasi massa. Contohnya seperti televisi, radio maupun internet. Pemilihan media atau saluran komunikasi tersebut haruslah cepat, agar komunikator dapat menentukan apakah proses penyampaian pesan dapat berjalan sukses atau tidak. 4. Penerima pesan memiliki peran yaitu untuk menerima sebuah pesan, menafsirkan sebuah pesan, serta memberikan makna pada pesan yang ia terima dan komunikator. Proses komunikasi hanya akan berhasil apabila penerima pesan atau komunikat menerima pesan sesuai dengan apa yang disampaikan atau dimaksudkan oleh komunikator. 5. Efek. Efek atau konsekuensi komunikasi ialah pengaruh atau dampak yang dapat ditimbulkan dalam proses komunikasi tersebut. Efek dapat berupa sikap maupun tingkah laku dari penerima pesan. 6. Efek dapat menjadi tolak ukur apakah komunikasi berjalan dengan sukses atau tidak. Komunikasi dapat dinilai sukses apabila penerima pesan memberikan efek atau sikap serta tingkah laku yang diharapkan oleh komunikator. Tiga, tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama adalah untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain atau komunikan. Karena itu komunikator harus menyampaikan pesan utama sejelas mungkin kepada komunikan. Satu, komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar kelat, tekanan, dan ketegangan. Kedua, fungsi ekspresif. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan non-verbal. 3. Fungsi virtual. Komunikasi virtual merupakan suatu fungsi komunikasi yang membantu mewujudkan identitas manusia sebagai seorang individu, sebagai anggota komunitas sosial. Seseorang yang terlibat dalam suatu komunikasi virtual menegakkan komitmen
kepada tradisi keluarga, etnis, bangsa, ideologis, atau agama. Tiga, fungsi ritual. Komunikasi ritual merupakan suatu fungsi komunikasi yang membantu mewujudkan identitas manusia sebagai seorang individu, sebagai anggota komunitas sosial. Seseorang yang terlibat dalam suatu budaya komunikasi ritual menegaskan komitmennya kepada tradisi keluarga, etnis, bangsa, ideologis, atau agama. Empat, fungsi instrumental. Menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga untuk menghibur. Demikian presentasi dari kelompok 3. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.